Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Herawati, NIM 2020310046. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari video yang sebelumnya. Yang ketiga ada wewenang dalam menetapkan hukum. Terjadinya ijtihad pada masa Rasul mempunyai segi-segi hikmat yang besar karena beliau merupakan petunjuk bagi sahabat-sahabatnya dan fuqaha-fuqaha yang datang sesudah untuk mengambil hukum dari aturan-aturan syariat yang umum dan mengembalikan peristiwa-peristiwa kecil kepadanya karena adanya persamaan sebab. Walaupun demikian, Nabi Muhammad masih memberi kesempatan kepada ijtihad kepada para sahabatnya, sekalipun wahyu masih ada dan masih hidup. Yang keempat ada dasar penetapan hukum, sanksi dan metodenya. Periode Rasulullah SAW ini sumber-sumber dalam penetapan atau pembinaan hukum ada dua, yaitu wahyu dan ijtihad Rasulullah SAW. Sedangkan ijtihad para sahabat pada waktu itu tidak dapat dijadikan dasar yang mutlak kecuali ada pengakuan dari Rasulullah SAW. Al-Quran sebagai sumber dasar pokok dalam penetapan hukum karena berdasarkan pernyataan dalam Al-Quran yaitu surat Al-Quran An-Nisa ayat 105 yang Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang-orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 105, Allah khilafah di bumi ini yang tidak mempergunakan Al-Quran sebagai pedoman hukum sebagai berikut. Yang pertama, kafir. Kafir adalah vonis pidana yang diberikannya itu merugikan orang lain dan dia sendiri benci kepada keputusan hukum Al-Quran. Yang kedua, zolim. Zolim adalah vonis pidana yang diberikannya itu menurut hawa nafsu, berakibat merugikan orang lain, dia sendiri masih mengakui Al-Quran, tapi pada prakteknya dia tidak menjatuhkan vonis pidana terhadap Al-Quran. Yang ketiga, fasik. Fasik adalah vonis pidana yang dijatuhkannya kepada seseorang pidana, tidak merugikan orang yang bersangkutan dan keputusan itu tidak berdasarkan Al-Quran. Dia secara pribadi mengakui Al-Quran.